Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi dengan saya Sigit Arfian Wardana. Saat ini saya lagi nyantai saja nih, menikmati pagi hari ya di angkringan Omah Reptil Nganjuk. Buat teman-teman semuanya yang mungkin belum pernah main ke Omah Reptil Nganjuk, nah di sini juga ada angkringannya nih ya. Jadi sambil beredukasi, sambil lihat-lihat hewan reptil, sambil foto-foto, juga bisa mampir di kulinernya juga. Jadi tempatnya ada di satu lokasi nih ya, memang satu manajemen nih. Jadi di situ lengkap, ada edukasi, ada foto-foto, terus ada kulinernya juga. Jadi buat teman-teman yang belum mampir, silahkan mampir di Omah Reptil Nganjuk. Untuk alamatnya di Dusun Sambirobyong, Desa Jekek, Kecamatan Baron, dan tidak lupa sudah terdaftar di map juga nih teman-teman. Woi, keren kan? Saya tunggu buat teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, kali ini pagi ini kita akan sharing atau belajar bersama. Meskipun di Omah Reptil Nganjuk ini adalah sebuah breeder yang ya cukup lumayan jalan beberapa tahun lah. Dan pastilah menemui sebuah kendala-kendala itu pasti ya. Kita juga butuh sharing karena kita bukan breeder yang sempurna istilahnya, dalam arti kita setiap mengembangbiakan sebuah hewan selalu berhasil, tidak nih teman-teman. Jadi di Omah Reptil juga ada yang wah gagal produk alias gagal produk nih teman-teman ya. Nih kita akan membahas ini nanti ya, cukup lama lah, kita mungkin 10 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang ya seperti inilah, breeder itu nggak selalu berhasil. Jadi kita pun di Omah Reptil Nganjuk juga masih banyak kekurangan nih buat teman-teman semuanya nanti breeder atau mungkin yang istilahnya lebih tahu tentang ilmu perreptilan. Nah, ini nanti saya butuh masukan banyak nih buat teman-teman untuk komen di bawah ini ya. Oke, sekarang kita mulai lagi. Oke, yang pertama ini ya, di Omah Reptil Nganjuk pada saat ini sudah mengalami istilahnya banyak beberapa telur yang sudah menetas nih teman-teman ya. Di antaranya ada retik normal dan lain-lain sebagainya. Terus saat ini adalah paling terakhir di Omah Reptil Nganjuk, yaitu albino tipe amel nih teman-teman. Nih ada dua, nanti kita akan keluarkan. Jadi sebelum kita membahas tentang kematian, wah, nanti kita akan kasih sedikit proses tentang bagaimana sih kita memelihara hewan reptil atau baby retik yang baru menetas. Oke, buat teman-teman semuanya dari rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kita lanjut ke videonya. Di depan saya teman-teman ya, ada 2 buah baby retik ya, yang mau keluar atau mau menetas dari cangkangnya. Ini bisa dilihat lebih dekat ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah bergerak-gerak, sudah terlihat sekali. Nah, jadi diantaranya memang 80% di Omah Reptil kita bantu penyobekan untuk babynya, terus biar keluarnya lebih mudah dan lebih gampang ini teman-teman ya. Tuh bisa dilihat, ini ada 2 sama persis. Oke. Terus yang sudah keluar beneran, yang siap pindah. Nah, ini teman-teman. Di sini ini sebelah saya. Ini sudah siap pindah atau keluar dari cangkang telur. Oke, ini teman-teman. Nah, sedikit ini nanti saya akan mempraktekkan ya bagaimana merawat baby piton ini sebelum kita pindahkan ke tempat yang bersih. Ya, jadi kita siapkan selalu hook ya. Ini adalah hook bikinan Omah Reptil Nganjuk ya. Ini walaupun gini bermanfaat nih teman-teman ya. Dan jangan lupa 1 baskom berisikan air ya secukupnya lah, nggak usah penuh-penuh. Yang penting nanti fungsinya untuk memandikan baby ular nih teman-teman, atau baby retik ya. Nanti biar apa? Dia bersih dari ini kotor-kotorannya, sisa-sisanya dari telurnya nih teman-teman. Oke, ini kalau posisi sudah seperti ini teman-teman, ini berarti ularnya siap untuk dipindahkan ke tempat yang lebih bersih ya, karena ini nanti biar nggak mengandung banyak virus. Oke. Jadi bagaimanapun bentuknya kita tetap harus pakai hook ya, walaupun ini biasanya nih kalau albino ini memang matanya agak rabun sih ya, cuman untuk keamanan kita harus selalu pakai hook. Oke. Ya, seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat lebih dekat. Nah, di sini kita ya rendam kurang lebih
3-5 menit lah. Setelah ini nanti kita pindahkan ke tempat gags yang bersih yang sudah saya siapkan dari pagi tadi. Oke, nih teman-teman ya, jadi biar terlihat bersih. Tuh, ini adalah baby albino amel buat teman-teman. Oke, jadi Oma Reptil Nganjuk baru keluar nih ya. Buat teman-teman yang mungkin minat bisa nginden juga di Oma Reptil Nganjuk ya. Ya sedikit promo lah teman-teman. Biar kita nanti sama-sama belajar ke depannya ya. Karena di Oma Reptil Nganjuk memang nggak selalu semuanya di sini serba profesional. Karena kita semuanya juga manusia biasa, masih banyak kekurangan. Jadi sangat amat butuh sekali bimbingan para senior-senior breeder yang ada di subscriber Oma Reptil Nganjuk. Oke, saya rasa mungkin cukup nih teman-teman ya, karena sudah bersih. Selanjutnya kita pindahkan ke tempat gags yang bersih. Oke. Oke, ini teman-teman ya. Wow, ularnya kecil sekali. Oke. Oke teman-teman, begitu sekilas tadi bagaimana cara kita merawat baby retik ya. Kemudian kita lanjutkan nih sesuatu yang akan kita bahas pada konten kali ini, yaitu tentang matinya retik baby. Wah, ini nih sampai sekarang pun jadi saya masih melihat-lihat misteri apa sih dibalik semua ini. Padahal memang semuanya serba istilahnya sesuatu yang ada dalam sebuah materi. Contoh saja kita pakai inkubator dengan mungkin derajat Celciusnya ada 29 sampai 31 sudah. Kalau jenis-jenis retik yang lain yang normal semuanya sudah bisa keluar tanpa adanya baby retik yang mati seperti ini. Nah, ini memang lebih banyak di albino nih teman-teman ya. Jadi untuk saya sendiri pribadi di Oma Reptil Nganjuk, buat teman-teman semuanya yang tahu tentang faktor apa sih yang membuat dia mati, sedangkan dia sudah membentuk baby ular seperti ini. Nah, dia sudah membentuk jadi ular, tapi tinggal keluar saja kok dia mati. Wah, ini nggak 1-2, ada beberapa di Oma Reptil Nganjuk seperti ini. Dan sebelum saya lanjutkan, ini nanti saya akan ceritakan dulu nih ya, bagaimana sih riwayatnya dari indukannya ini. Nah, ini. Oke. Jadi, teman-teman semuanya, di sini ada 2 indukan amel ya. Dan sudah 4 tahun dirawat di Oma Reptil Nganjuk. Dan ini adalah telur yang pertama. Ya, yang saya pikirkan apakah itu jadi faktornya. Nah, terus yang kedua, apakah memang inkubnya harus seperti itu? 29 sampai 31 derajat Celcius, atau ada faktor lain yang membuat baby ini banyak yang mati. Jadi buat teman-teman semuanya atau breeder semuanya yang ada di rumah, kita saat ini belajar bersama lah istilahnya. Buat ini juga bermanfaat juga buat teman-teman baru, istilahnya reptiler baru yang ingin belajar tentang pembiakan atau pengembang biakan piton. Jadi silahkan disimak full ya. Nah, nanti juga bisa lihat komentar-komentarnya ada di bawah ini. Nanti banyak teman-teman breeder yang mungkin akan berbagi pengalaman di bawah ini. Oke. Terus lagi nih teman-teman ya, faktor yang membuat baby retik ini harus mengalami kematian. Jadi nggak hanya 1-2 tapi ada beberapa. Jadi ini yang selalu jadi misteri nih di Oma Reptil Nganjuk. Jadi sekali lagi saya butuh saran nih buat teman-teman yang ada di rumah. Karena memang di Oma Reptil mungkin terkesannya wah breeder besar ya, breeder yang istilahnya banyak berkembang reptil di sana, padahal di situ tetap masih banyak kekurangan nih teman-teman. Contohnya ya kayak seperti ini, hewan yang semahal retik amel pun ini harus mati satu persatu. Ini sebuah, kalau saya pribadi ini sebuah kesedihan karena dari apa? Karena dari kita menunggu dia bertelur sampai menetas pun kita harus menunggu waktu 1 tahun teman-teman ya. Jadi ketika kita menunggu 1 tahun terus kemudian dia keluar seperti ini, kita sedikit ya tapi mau gimana lagi lah. Jadi tetap harus diikhlasin sih seperti ini ya. Tuh. Jadi apapun kita nggak akan berhasil tanpa sentuhan ilahi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita nggak istilahnya membujuk hati kita seperti itu, kita akan waduh kecewa dan sedikit tidak ikhlas lah istilahnya. Tapi tak mengapa, masih ada beberapa kok. Jadi di sini nggak
full mati semua enggak. Jadi dari 100% hanya 20% yang kita gagal produk seperti ini. Nah, ini yang saya pikirkan di sini buat teman-teman ya. Saya butuh saran sekali. Kenapa sih dia matinya setelah membentuk baby dan sudah waktunya keluar juga? Nah, kenapa nggak dari cangkangnya, dari kemarin-kemarin dia mati di dalam telur, kenapa? Tapi kenapa dia sesudah membentuk baby baru dia mati? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Dan mungkin setelah saya menggeluti dunia reptil sih, belum pernah istilahnya saya mendapat ilmu tentang ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, atau mungkin senior-senior reptiler yang ada di rumah, saya mohon sarannya, kita belajar bareng, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mengembangbiakan reptil yang ada di Indonesia. Oke, mungkin cukup itu teman-teman ya. Nanti saran, komen, kritik, terus kemudian buat teman-teman semuanya, khususnya breeder-breeder senior, ini saya tunggu komennya di bawah. Nah, nanti karena saya butuh banyak masukan buat teman-teman breeder semuanya. Mungkin cukup itu, kita ketemu lagi di konten berikutnya tentunya, yang mudah-mudahan kontennya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga bisa buat media belajar juga. Saya Sigit Arfian Wardana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa.